Halo, Om Swastiastu, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan media pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Merebaknya wabah pandemi corona telah memberikan dampak salah satu perubahan pada cara belajar peserta didik kita. Selama ini, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, di mana pendidik dan peserta didik berada dalam ruang kelas yang sama, belajar dan berinteraksi secara langsung. Tetapi, dengan adanya wabah yang dikhawatirkan akan merambah pada kesehatan kita semua, maka pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan istilah yang dikenal yaitu pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ telah berjalan dari bulan Maret 2020 sampai saat ini. Tentu saja dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini tidak sama dengan yang biasa dilakukan di dalam kelas. Tentu dengan perubahan yang terjadi, dunia pendidikan tetap harus dapat berjalan dengan mengikuti adanya panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Media pada dasarnya adalah wadah penyampaian pesan. Dalam hal ini, pesan yang dimaksud adalah pesan informasi atau konten pembelajaran. Sebagai pendidik, tentu kita ingin pesan atau konten pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh peserta didik untuk selanjutnya dapat terimplementasi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, yaitu lebih tahu dalam pemahaman, lebih baik dalam sikap, dan lebih terampil dalam keterampilan. Oleh karena itu, media massa sangat berperan penting dalam situasi saat ini. Media dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan kegiatan dari rumah dan merupakan sarana pencegahan dalam memutuskan mata rantai COVID-19 dengan memperlakukan social distancing. Adapun berbagai media pembelajaran online yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, Zoom. Zoom adalah sebuah aplikasi pertemuan gratis dengan video dan berbagai layar hingga 100 orang atau lebih. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, laptop, atau alat komunikasi lain yang mendukung. Zoom dapat mengadakan pertemuan, dialog, dan diskusi langsung dengan orang lain dan berbagi materi yang akan dijelaskan dengan sharing screen. Selain itu juga, guru dapat membuka ruang chat atau diskusi dengan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media komunikasi yang sangat populer saat ini. WhatsApp dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran. Aplikasi ini dapat melakukan percakapan secara online dengan jumlah partisipan yang tidak terlalu banyak, memasukkan teks, suara, dan video. WhatsApp juga adalah aplikasi yang sederhana, aman, dan mudah karena sebagian besar orang menggunakan aplikasi ini. Dan yang ketiga, Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan informasi, membagikan materi pembelajaran, serta melakukan penilaian. Dengan Google Classroom, pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal kepada seluruh siswa secara online. Semua media massa bisa digunakan para pendidik di masa pandemi seperti sekarang ini. Semua tergantung para pendidik berkreasi dan tujuan dipelajari dapat tersampaikan dengan baik. Banyak yang dikeluhkan para pendidik saat ini, seperti misalnya bagaimana jika tidak ada koneksi internet ataupun listrik. Dengan adanya keluhan seperti itu, kita bisa saja menggunakan lembar kerja siswa atau yang disebut dengan LKS, modul, menggunakan media 3 dimensi seperti diorama. Yang terakhir bisa diambil dari sumber belajar lingkungan sekitar. Namun, semua ini harus memenuhi protokol kesehatan ya. Baik, apapun medianya, pastikan interaksi antara peserta didik dengan objek belajar, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sumber belajar. Semua harus terjadi secara intensif.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.